upaya PDI Perjuangan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dugaan perbuatan melawan hukum oleh KPU karena telah meloloskan pencalonan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 ditanggapi oleh Mahfud MD. Mahfud sendiri menghormati langkah PDIP tersebut, meskipun dirinya mengaku tidak mengetahui sama sekali soal pengajuan PT UN ini. Ia mengatakan sekurang-kurangnya tidak terlibat dalam perencanaan maupun dalam pengajuannya. Menurut mantan Menko Polhukam, Kabinet Presiden Jokowi ini dalam hukum setiap warga negara berhak dan boleh mengajukan gugatan. Ia melihat perkembangannya saja, ia tidak mau tahu, tapi ia menghargai. Mahfud juga memberikan jawaban berkelas ketika ia mendapatkan tawaran untuk bergabung di pemerintahan Prabowo Gibran. Pasangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 itu mengatakan bahwa ia memiliki standar etik soal dirinya bergabung di pemerintahan Prabowo Gibran atau tidak. Namun Mahfud MD menegaskan bahwa ia akan memberikan jawaban atas pertanyaan soal gabung atau tidak ke pemerintahan Prabowo Gibran, kecuali yang bertanya ialah pihak-pihak yang berwenang. Ia mengatakan pertanyaan ini jika dijawab apapun menjadi kontroversial. Kalau ia menjawab oke, nanti akan menjadi masalah. Di mana letak standar etik? Kalau bilang tidak, kenapa? Oleh sebab itu, ia tidak akan menjawab kecuali pihak yang berwenang atau yang punya hak untuk menanyakan itu dan mendapatkan jawaban darinya. Mahfud kemudian menyinggung soal standar etika berpolitik dirinya. Menurut Mahfud, jawaban dalam politik menurut standar etiknya diberikan kepada mereka yang mendukung. Karena ia memiliki standar etik begini, orang berpolitik itu jabatan harus diberikan kepada teman-temannya. Kalau diberikan kepada lawan, buat apa ada orang mendukung? Mahfud kemudian menceritakan soal ia mendapatkan tawaran menjadi Menko Polhukam di periode pertama Jokowi. Mahfud tidak langsung menerima. Ia mengatakan kepada Luhut bin Sarpanjaitan untuk memberikan kontribusi kepada pemerintahan Jokowi. Oleh sebab itu, zaman Jokowi pertama, ia adalah ketua tim pemenangan Prabowo. Beberapa bulan kemudian, kabinet terbentuk. Ia mengaku dihubungi oleh Luhut bin Sarpanjaitan untuk menjadi Menko Polhukam. Di kesempatan yang sama, Mahfud MD juga menjelaskan bahwa dirinya menerima keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh gugatan paslon nomor urut 1 dan 3 terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024. Ia sebagai seorang Muslim punya pedoman dalam bernegara. Jika ditanya apakah puas, jawabannya tidak puas karena ini adalah kontestasi. Tetapi dalam tuntutan agama, keputusan hakim harus menyelesaikan perselisihan. Jangan diterus-teruskan, kalau sudah diputuskan ya sudah, terlepas puas atau tidak puas. Itu cara bernegara dengan memberikan keadaban. Saya ikut tuntunan agama saya yang lahir dari dalam bentuk hukum-hukum fikih itu bunyinya begini, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Maaf, ini bahasa Arab. Ya. Keputusan hakim tuh harus menyelesaikan perselisihan itu. Menyelesaikan perselisihan. Iya, menyelesaikan, jangan diterus-teruskan. Kalau sudah diputus ya sudah, ikuti. Terlepas dari puas kamu atau tidak puas. Oke. Bantu negara ini agar terus berjalan dengan baik. Kan gitu kan? Ya. Jangan diganggu maksudnya. Ya. Yang sudah menang ya sudah. Dia sudah punya tanggung jawab, mendapat mandat dari rakyat yang sudah disahkan oleh hukum. Oleh sebab itu, begitu hakim memutus, saya katakan ya saya menerima dan mengucapkan selamat sudah. Iya. Itu ya cara kita bernegara dengan berkeadaban kan begitu. Kalau masih kampanye pura-pura berkelahi atau berkelahi benar secara politik itu enggak apa-apa. Tapi begitu diputus oleh pengadilan, oleh hukum bahwa ini selesai ya selesai. Berarti ini sama kayak orang tanding tinju kan? Kalau di atas ring pukul-pukulan, begitu selesai udah selesai. Iya, gitu sudah. Ya? Jika dulu ditawari oleh Luhut, ia mengatakan tidak bisa menerima secara etika. Ia harus menunjukkan dulu bahwa ia berperan. Anies Baswedan membuka peluang maju di Pilkada DKI Jakarta tahun 2024 usai dirinya kalah di Pilpres 2024. Anies menyebut peluangnya di Pilgub Jakarta terbuka asal mendapatkan dukungan karena ia mengaku baru menjabat 1 periode di Jakarta. Ia mengatakan ia telah menjalankan tugas selama 5 tahun dan tidak boleh lebih dari 2 periode. Artinya baru kerjakan 1 periode bisa melakukan periode kedua, kata Anies. Jadi memang saya kemarin di Jakarta menjalankan tugas selama 5 tahun. Dan tidak boleh lebih dari 2 periode. Artinya memang baru mengerjakan 1 periode. Bisa melakukan periode kedua. Nah, ini adalah salah satu pilihan. Kalau memang ada panggilan dari masyarakat, ada panggilan dari yang bisa mengusung adalah partai politik dan masyarakat, maka itu akan dipertimbangkan. Tapi pada fase ini kami mau menyelesaikan dulu terkait dengan tindak lanjut sesudah ada keputusan MK supaya proses Pilpres kemarin di sisi kami itu tuntas. Banyak hal yang harus dibereskan. Nah, sesudah itu baru
Jakarta adalah salah satu, tapi kita akan lihat opsi-opsi untuk saya terus bisa berkontribusi lewat jalur manapun. Baik. Ia mengatakan itu adalah salah satu pilihan kalau ada panggilan dari masyarakat. Yang bisa mengusulkan adalah partai politik dan masyarakat, maka itu akan dipertimbangkan. Anies menerangkan bahwa saat ini dirinya bersama Timnas Amin sedang pada fase merampungkan seluruh proses Pilpres 2024, terutama terkait administrasi yang belum dituntaskan pasca putusan MK. Pertimbangkan. Tapi pada fase ini kami mau menyelesaikan dulu terkait dengan tindak lanjut sesudah ada keputusan MK supaya proses Pilpres kemarin di sisi kami itu tuntas. Banyak hal yang harus dibereskan. Nah, sesudah itu baru Jakarta adalah salah satu, tapi kita akan lihat opsi-opsi untuk saya terus bisa berkontribusi lewat jalur manapun. Baik. Pak Anies Baswedan, kemarin Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan kontestasi kemarin memang banyak yang sakit hati. Ada yang debat panas dan juga tajam. Pesan dari Pak Anies Baswedan agar tidak ada lagi gesekan di bawah, Pak. Tidak ada lagi benturan antar pendukung rivalitas supaya semuanya bisa berjalan kembali untuk membangun bangsa ini, Pak Anies Baswedan. Saya rasa kalau kita lihat di proses kemarin di MK, kemudian di KPU, saya ingin sampaikan terima kasih, apresiasi kepada para pendukung yang memberikan dukungan dan bisa disebut relatif damai, relatif peaceful. Bandingkan aja dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di pemilu-pemilu sebelumnya atau pilpres-pilpres sebelumnya. Relatif damai, aman, dan ini menunjukkan bahwa simpatisan Amin, pendukung Amin adalah orang-orang yang memang damai, menjunjung tinggi proses-proses yang bernegara yang terhormat. Jadi ke depan saya percaya juga akan seperti itu. Justru para pendukung ini bisa menjadi contoh. Ya, mereka datang, ya menyampaikan kekecewaan, ya menyampaikan ketidaksetujuan, tapi di sisi lain juga melakukan itu dengan cara yang konstitusional. Jadi berekspresi adalah hak yang dilindungi konstitusi. Jadi kepada para pendukung yang sudah menunjukkan sikap bernegara yang baik, itu kita harus berikan apresiasi, bukan hanya dari saya rasa dari seluruh masyarakat, bahwa datang, hadir dari seluruh wilayah Indonesia itu datang dan mengungkapkan pandangannya, tapi juga menghormati aturan yang ada. Banyak hal yang perlu dibereskan. Sesudah itu baru Jakarta adalah salah satunya. Tapi akan melihat opsi-opsi yang akan muncul. Yang terpenting adalah kontribusinya terhadap masyarakat.